Kita mulai kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan perkuliahan di kelas, kalian ini kelas A ya? Kelas B, Dok. Oh sorry, kelas B. Di kelas A sudah minggu lalu. Nah kali ini saya di kelas B. Kuliah struk iskemik oleh Prof. Aldi sudah ya? Sudah, Dok. Sudah. Oke. Kali ini kita membahas tentang struk hemoragik. Jadi sebenarnya pengertian pembagian struk itu secara garis besar itu ada 3. Satu disebut dengan transient ischemic attack, yang kedua ada struk iskemik, dan ada struk hemoragik. Nah, struk iskemik itu pembagiannya secara garis besar ada 2. Ada trombus karena penyebabnya trombus, dan satu emboli atau cardioembolic stroke. Kemudian ada lagi kalau hemoragik nanti dibagi ke perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid. Nah, saya coba. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang stroke. Apa itu stroke? Mungkin ini pengulangan aja. Stroke itu kalau dari pengertiannya, dari definisinya adalah manifestasi klinis dari gangguan fungsi otak, ya, baik vokal atau global, yang berlangsung secara mendadak atau cepat dan lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa ada penyebab lain selain gangguan vaskular. Kan gitu kira-kira pengertian dari stroke ini. Dan nanti akan dibuktikan dengan gambaran imaging. Kalau dulu hanya cerebral, fungsi otak, tetapi sekarang otak dan medula spinalis. Dari pengertian tersebut, maka ada 3 poin, 3 kata kunci di situ yang perlu kita pahami. Dan itu menjadi tanda dari suatu stroke itu, atau suatu kata kunci dari pengertian dari stroke. Yang pertama ada gangguan fungsi otak atau medula spinalis baik vokal maupun global. Kalau global itu disertai dengan kesadaran menurun. Kalau ini vokal misalnya dijumpai hemiparese, lemah sebelah satu sisi, misalnya dijumpai kelumpuhan sisi kiri, atau gangguan bicara, disartria, celat, atau gangguan bahasa, afasia, atau hemiparestesi, kebas satu sisi. Itu adalah, atau gangguan penglihatannya blind, buta, kortikal, namanya buta tiba-tiba, atau mengalami gangguan lapangan pandang. Itu semua defisit neurologi yang terjadi. Nah, itu satu kata kunci. Yang kata kunci yang kedua, terjadi secara tiba-tiba. Artinya dia tidak perlahan-lahan. Kapan kejadiannya tidak ada yang tahu. Pagi pasien masih pergi minum kopi, mau pulang ke rumah, udah jatuh. Sudah nggak bisa jalan lagi. Udah nggak bisa ngomong lagi. Lagi kerja, lagi duduk, ngerjakan sesuatu, tiba-tiba udah nggak mampu lagi menulis. Karena lemah tangan dan tungkai kanannya. Secara tiba-tiba. Jadi kata kunci yang kedua adalah tiba-tiba. Oke. Kata kunci yang ketiga adalah vaskular. Ya, gangguan vaskular. Jadi penyakit stroke ini hubungannya dengan pembuluh darah. Beda kalau miastenia gravis yang lain mungkin hubungannya ada faktor atau GBS, faktor imun, autoimun dan segala macam, ya, ada infeksi segala macam. Tetapi kalau stroke ini murni gangguan pembuluh darah. Apakah kelainannya menyebabkan dia tersumbat atau kelainannya menyebabkan dia pecah? Kan gitu. Kalau sumbat jadilah stroke iskemik. Kalau pecah jadilah stroke hemoragik. Nah, 3 kata kunci itu. Dan dia lebih dari 24 jam. Karena stroke itu harus lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, namanya TIA, Transient Ischemic Attack. Oke? Paham ya di sini? Nah, inilah stroke hemoragik. Jadi kita masuk ke stroke hemoragik. Yang pecah tadi, apa saja penyebab pecahnya dan apa tipe pecah itu nanti kita akan bahas di sini. Kita akan kupas tentang hemorrhagic stroke. Ini pendahuluan yang tadi yang saya katakan bahwa stroke hemorrhagic itu ada 2. Dia berdasarkan lokasinya. Kalau lokasinya di daerah parenkim otak, pecah pembuluh darahnya, maka itu disebut dengan intracerebral hemorrhage.
Kalau pecahnya di ruang subarachnoid, maka namanya subarachnoid hemorrhage. Pembuluh darah itu berasal dari yang menuju ke otak, itu datangnya dari arcus aorta. Ya, dari arcus aorta, kemudian nanti naik ke atas, carotis camonis, kanan kiri, kemudian nanti dia bercabang satu ke wajah, namanya arteri carotis externa, satu naik ke otak carotis interna. Kemudian nanti dia bercabang dua, ada juga cabang kecil optalmik, ada cabang lagi ke arteri cerebri anterior dan medial. Itu bagian depan. Bagian belakang ada arteri vertebralis, kemudian menjadi bersatu ke basilar, kemudian bercabang lagi menjadi arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Nah, yang pembuluh darah besarnya, arteri yang masuk ke otak, ya, yang masuk ke otak itu udah di karotis itu di percabangan pertama itu di segmen yang satu, segmen pertamanya itu masih di subarachnoidnya, belum menghunjam masuk ke parenkinota, tapi dia sudah masuk ke ruang subarachnoid. Ingat, subarachnoid itu adalah ruang di mana ada cairan likor di situ mengalir di antara arachnoid dengan pia mater. Nah, jadi pembuluh darah itu masuk dulu ke situ yang besarnya, kemudian nanti cabang-cabang yang misalnya arteri cerebri media, cabangnya yang kecil yang halus baru menghunjam masuk ke parenkimota. Masuk ke jaringan otak. Jadi pembuluh darah yang menuju yang ujungnya yang segmen M2-nya atau M3-nya itu masuk dia ke apa? Segmen M3 lebih ya, ke parenkimota, ke jaringan otak. Nah, inilah yang mendasari nanti penyebab ataupun gejala dan gambaran klinis dari dua ini, intracerebral atau subarachnoid. Pahami itu ya. Yang menghunjam, yang masuk ke dalam, yang pembuluh darah yang kecilnya, yang distalnya, itu masuk ke jaringan otak, yang masih pembuluh darah besarnya, cabang-cabang utamanya itu berada di subarachnoid. Nah, apa terjadi kalau pecah yang menghunjam tadi ke jaringan otak, ke parenkim? Maka akan muncullah perdarahan. Kalau kita lihat gambaran CT scan ini, akan muncul perdarahan yang solid. Gambaran putih hyperdense ini adalah perdarahan. Solid artinya dia menggumpal, membentuk hematum. Dia tidak pecah. Perdarahannya itu tidak merembes ke sana kemari. Begitu dia pecah, maka dia akan membentuk hematum. Jadi perdarahannya dia solid. Ini dia. Ini khas pada intracerebral hemorrhage. Nah, seberapa luasnya nanti dan seberapa volume perdarahannya itu akan menentukan ke prognosa pasien, ya. Karena kita tahu bahwa yang kita khawatirkan kalau ada kelainan di otak ini adalah peningkatan tekanan intrakranial. Kita tahu peningkatan tekanan intrakranial dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama adalah otak, yang ada di dalam otak lah. Kedua, pembuluh darah, yang darah ya, darah dalam hal ini volume darahnya. Yang ketiga, likor, cairan otak. Nah, ini kan ada ventrikel yang hitam ini. Ini isinya cairan otak. 3 komponen ini merupakan satu konstanta yang tetap. Kalau terjadi peningkatan dari salah satu komponen ini, maka dampaknya adalah terjadi peninggian tekanan intrakranial. Contoh, kalau terjadi peninggian tekanan intrakranial, maka efeknya adalah herniasi. Akan terjadi herniasi cerebri, akan menekan batang otak, dan dampaknya akan terjadi kematian. Itu yang dihindari, herniasi tadi. Dari mana tanda herniasi? Pupilnya anisopor. Itu salah satu tanda. Menuju, berarti sudah kena batang otak. Nah, komponen ini 3. Jadi kalau terjadi perdarahan, maka terjadilah edema otak. Otak pun akan membengkak di seputar perdarahan tadi. Sudahlah massa darahnya nambah, edema otak juga nambah, terjadilah peningkatan tekanan intrakranial di sisi perdarahan tersebut. Coba lihat garis tengahnya ini, interhemisfernya nih, garis tengahnya.
ya visual anterior hemisphere ini, maka sudah terdorong, kelihatan kan terdorong ke arah kiri kita, terdorong ke arah kanan dia sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tekanan intrakranial dan ini harus diwaspadai. Ini intracerebral. Bagaimana subarachnoid? Seperti yang saya katakan tadi, kalau subarachnoid dia berada di ruang subarachnoid. Di mana itu di antara arachnoid dengan pia mater. Pembuluh darahnya besar di situ. Jadi kalau ada pecah pembuluh darah di situ, maka dampaknya adalah darah akan merembes masuk mengikuti aliran liquor cairan otak. Coba lihat di sini. Ini yang putih-putih ini darah semua ini. Yang mengikuti sulcus-sulcus ini darah, kemudian masuk juga ke ventricle, darah di sisi kontralateralnya, di sisi ini sisi kanan, ini sisi kiri. Ada darah di atas ini, di interhemisfernya juga darah. Merembes kemana-mana. Karena dia mengikuti liquor, aliran jalan otak. Beda kan? Kalau dia intracerebral, dia membentuk hematom. Kalau subarachnoid, dia lebih menyebar. Ya, mengikuti area sulcus-sulcus ini. Dan masuk ke ventricle. Nah, kita tahu bahwa subarachnoid itu merupakan apa ya, ada di situ meningen subarachnoid dan pia mater, kan dia itu sensitif, salah satu area yang sensitif terhadap nyeri. Jadi kalau ada stimulus di situ, maka gejalanya adalah painful, nyeri kepala yang hebat. Nanti kita akan bahas. Oke, kita mulai dengan intracerebral hemorrhage. Ya, intracerebral hemorrhage. Kita lihat penyebab paling banyak itu adalah hipertensi. Hipertensi kronik akan mengakibatkan angiopati, amyloid angiopati, ya, cerebral amyloid angiopati, di mana nanti akan terbentuk arteriosklerotik pembuluh darah kecil. Jadi pasien hipertensi ingat ya bahwa kalau pembuluh darah cerebral itu punya otoregulasi. Kalau tekanan darahnya tinggi, hipertensi, maka vaskular itu akan mengalami vasokonstriksi untuk mengurangi jangan sampai terjadi gangguan pada volume vaskularnya, pembuluh darah, dan akan mempengaruhi TIK. Yang kedua, kalau dia hipotensi, maka pembuluh darah akan mengalami dilatasi, vasodilatasi. Ya, itu kompensasi dari otoregulasi. Nah, kalau terjadi hipertensi yang kronik, maka terjadilah arteriosklerotik. Lama-lama akan terjadi arteriosklerotik pada small vessel, pembuluh darah yang kecil. Nah, dampaknya adalah terjadi perubahan pada dinding pembuluh darah. Terjadi nanti kelemahan pada dinding-dinding pembuluh darah. Ada sklerotik, terjadi perubahan dinding, kemudian nanti akan membentuk aneurisma. Nanti saya tunjukkan gambar aneurisma. Aneurisma ini kayak ban dalam mobil yang mau atau ban dalam sepeda motor yang mau pecah, gitu ya. Jadi gembung dia. Kemudian dia pecah dan terjadilah intracerebral hemorrhage. Jadi dia di pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, karena dia pembuluh darahnya kecil, maka lokasinya juga di seringnya di bawah, di subkortikal. Bukan di korteksnya gitu ya, di subkortikal. Sering itu di kapsula interna, basal ganglia, atau di talamus dan di lobar. Nah, ini masing-masing gejalanya beda-beda ya. Kalau misalnya di talamus, kita tahu talamus itu center of sensibilitas, maka akan terjadi gangguan parestesi misalnya, gangguan perubahan sensibilitas satu sisi. Kalau di basal ganglia, kapsula interna, maka terjadi hemiparese. Kalau di lobar, misalnya di temporal, mungkin disertai gangguan bahasa atau gangguan memori gitu ya. High cortical function-nya akan terganggu. Nah, ini pada yang intracerebral. Jadi ada perubahan dinding pembuluh darahnya pada proses aterosklerotik, muncullah aneurisma. Nah, kita lihat di sini. Apa penyebabnya? Paling banyak adalah hipertensi. Umumnya ICH, intracerebral hemorrhage, itu cause-nya, penyebabnya itu adalah hipertensi yang kronik. Tetapi selain hipertensi bisa ada gangguan AVM namanya.
malformasi arteri vena, di mana arteri vena itu harusnya tidak berhubungan langsung ya, tapi nanti saya sebutkan di situ, ada di slide berikutnya bagaimana arteri vena itu terganggu sehingga tekanan di situ meningkat dan itu berpotensi menyebabkan perdarahan. Yang kedua, penyebab lain bisa pemberian antikoagulan atau trombolitik. Ya, misalnya pada pasien stroke iskemik fase hiperakut, kita berikan alteplase, trombolisis. Bisa juga jadi perdarahan, itu salah satu kemungkinan ya, non hipertensi. Ada lagi cerebral venous thrombosis. Ini akibat trombosis pada daerah vena ataupun sinus otak. Sinus otak itu ada sinus sagittalis superior, sinus transversus, sinus sigmoid, ada lagi cavernous, macam. Ya, kalau terjadi trombosis di situ, maka arus baliknya terganggu, tekanan meningkat, bisa terjadi bleeding, ya pecah-pecah. Tetapi perdarahannya ini tidak khas sesuai dengan vaskularisasi, dia bisa pecah di mana saja. Tapi dia umumnya pecahnya itu yang distal-distal, yang small vessel, atau gangguan gangguan perdarahan seperti sickle cell anemia. Ini bisa menimbulkan perdarahan intracerebral, tapi yang paling banyak itu adalah hipertensi. Ya. Oke. Nah, ini AVM. AVM itu adalah kelainan vaskular di mana terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena tanpa adanya intervening capillary bed. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Nah, kita lihat di sini bahwa ini arteri, ya, ini arteri, kemudian ini ada arteri pemberi makan, nidus inilah khasnya pada AVM itu, ada nidusnya. Kemudian ada draining vein. Nah, ini ke vena, kemudian nanti ke sinus dia. Nah, di sini harusnya tidak ada namanya intervening capillary bed. Harusnya ada ya. Jadi ada dulu dari fase arteri, kemudian sebelum menuju ke fase vena ada intervening capillary bed. Baru dia ke vena, tetapi di sini enggak langsung dia. Masuk, coba lihat ini arteri feedingnya. Kemudian nanti nidus dan langsung dia ke draining vein-nya, sorry. Langsung dia ke vena. Inilah gambaran AVM. Dan ini sering menimbulkan perdarahan intracerebral. Nah, bagaimana gejalanya? Umumnya adalah kalau stroke hemoragik terjadi pada saat aktivitas. Karena dia berhubungan dengan paling sering adalah hipertensi penyebabnya. Jadi pada saat aktivitas, kan kalau pada saat aktivitas umumnya tekanan darah kita akan naik. Nah, di situ dia. Nah, nyeri kepala dijumpai. Sesuai inilah ya, kalau misalnya dia pada perdarahan intracerebral, hematomnya luas, nyeri kepala muncul, tekanan intrakranial meningkat, kesadaran menurun, disertai muntah dan koma. Defisit neurologi tergantung lokasi dan luas hematom, ini yang saya bilang tadi. Kejang, ya. Kalau dia berada di lobus frontalis dan di temporalis perdarahannya, ini merupakan dua area yang berpotensi menjadi men-trigger suatu kejang atau seizure, maka kita bisa waspadai bahwa kalau kita ketemu perdarahan di lobus ini, maka hati-hati dengan kemungkinan suatu kejang pada pasien tersebut. Satu lagi hemiparesa yang kontralateral. Ya, kalau pertanyaannya kenapa lumpuh sebelah yang kontralateral, ingat bahwa motorik itu yang bertanggung jawab terhadap motorik adalah tractus pyramidalis, corticus spinalis lateralis, dan dia akan mengalami deposasio, penyilangan, makanya terjadilah kontralateral. Oke. Nah, kalau kita ketemu tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, diagnostik lah yang pertama. Klinis oke, klinisnya pada saat aktivitas, kemudian kesadaran menurun, ada nyeri kepala, mungkin usianya juga masih cukup muda, riwayat ada hipertensi, tak terkontrol. Nah, untuk memastikannya kita lakukan head CT scan.
Nah, apakah MRI perlu? Ya, tapi kita masih head CT scan masih merupakan gold standar untuk prosedur diagnostik dari suatu stroke. Ya, MRI kalau kita ragu kita lanjutkan ke MRI, terutama pada yang iskemik atau small hemorrhage ya mild, sangat sangat ringan sekali perdarahannya, terutama di perdarahan subarachnoid ya mungkin kita memerlukan MRI. Kalau kita ragu atau curiga ini kemungkinannya adalah AVM, arteri vena malformasi, karena ini gangguan vaskular, maka kita bisa melakukan pemeriksaan namanya CT angiografi atau MR angiografi. Ini. Kemudian kita bisa lakukan lumbal fungsi juga, tapi ini sudah jarang sekali kita lakukan. Dan pemeriksaan digital subtraction angiografi atau DSA. Apa bedanya dengan CT angiografi? Kalau CT angiografi menggunakan mesin CT scan, maka yang dilihat, divisualisasi adalah vaskularnya. Kalau pada DSA yang kita menggunakan mesin cath lab, real time, kita akan meriksa vaskularisasi. Dari mulai segmen di depan ya, maupun yang bagian posterior belakang. Jadi ini semua bisa dilihat dengan DSA ini. Tapi ini invasif. Jadi kalau ragu, ya CT angiografi dulu. Kalau curiga ada kelainan malformasi pembuluh darah, maka kita bisa lanjutkan dengan DSA. Apa diagnosa bandingnya? Tuh. Ada di ya? Kenapa nggak semalam kau ambil? Tapi sore tadi itu udah pulang ke Munjar. Oh. Lanjutkan. Semua diundang dan pastikan hadir besok. Oke, good. Ya, diagnosa bandingnya semua penyebab dari kesadaran menurun itu bisa kita diagnosa banding. Ya, misalnya dia koma oleh karena hipoglikemi, koma oleh karena uremik misalnya. Ya, boleh-boleh kita diagnosa banding. Ya, semakin banyak diagnosa banding itu semakin baik. Kemudian ada kemungkinan space occupying lesion seperti tumor misalnya atau abses cerebri yang menekan, yang mengakibatkan peninggian TIK, itu bisa kita diagnosa banding. Satu lagi infark cerebri, ya, stroke iskemik. Satu lagi bisa migrain karena nyeri kepala. Nyeri kepala tiba-tiba ya bisa aja mungkin suatu migrain. Cuma kan kita bisa bedakan, migrain ini kan defisit neurologinya nggak ada. Pada stroke kan dijumpai defisit neurologi yang bermakna, seperti saya bilang tadi, apakah ini parese atau gangguan bicara dan segala macam. Oke. Bagaimana pengobatannya? Pengobatan ada dua pada stroke hemoragik ini, pada intracerebral hemorrhage. Yang pertama dengan konservatif terapi medikamentosa, yang kedua dengan operatif. Ya, yang konservatif dengan perawatan koma, kontrol hipertensi, ini nggak boleh ya, kalau pada iskemik, tensi nggak boleh diturunkan secara cepat, ya harus dibiarkan aja voting dia sekitar di bawah 220, kalau 220 turunkan, kontrol hipertensinya, kemudian tekanan darah tinggi, ini akan memicu terjadinya perdarahan dan edema otak. Nah, jadi kita berikan mulai start di MAP 110. Kalau terjadi peningkatan edema otak, edema cerebri, kita kan khawatir nih kalau edema cerebri timbullah TIK, maka kita bisa berikan manitol. Manitol ini kayak cairan infus dia, cuma osmolaritasnya tinggi, sehingga diharapkan kalau kita berikan manitol ini akan menarik cairan interstisial sehingga mengurangi edema itu dan dikeluarkan melalui urin. Jadi dia diuretik. Ya, diberikan dengan tempo yang cepat sekitar 15-20 menit sudah harus selesai kita berikan, tapi tidak banyak, kita bagi aja mungkin sekitar 125 cc per 6 jam gitu ya. Nah, ini pencegahan ekspansi hematom. Tekanan darah sistolik diturunkan di bawah 140 pada fase akut untuk mengurangi ekspansi hematom. Karena kalau tensi tinggi akan semakin membuat perdarahannya akan semakin tak terkontrol. Maka turunkanlah tensinya.
Kan gitu ya, kayak selang bocor kita beri tekanan air terus yang tinggi ya tetap makin banyak air yang merembes. Tapi kalau kita turunkan tekanan air tadi, maka air yang merembes itu juga akan berkurang. Nah, sifat perdarahan kalau dia sudah keluar, maka dia akan membentuk hematom. Hematom ini bisa menjadi tampon atau menekan pembuluh darah yang pecah tadi, sehingga perdarahan bisa berhenti. Tapi kalau kita biarkan tensi tinggi, maka dia akan terus mendorong, terus mengeluarkan ekstravasasi pembuluh darahnya terus pecah keluar darah. Nah, dampaknya adalah hematomnya akan meningkat. Ini macam-macam obat antihipertensi. Yang ada saat ini adalah nicardipin. Ini dalam bentuk injeksi, ya, menggunakan siring pump. Kita bisa kontrol seberapa penurunannya dan seberapa target tensi yang mau kita harapkan. Nah, kalau terjadi edema otak atau herniasi cerebri, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu tadi ya akan terjadi herniasi cerebri, peninggian TIK, maka posisi kepala 30 derajat dengan posisi leher netral. Kemudian osmoterapi tadi, manitol 20%. Ini dosisnya 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan. Saya kita gunakan sampai 125 per 6 jam. 125 cc per 6 jam. Kan isinya itu 500 mg. Jadi kita bisa bagi 4, diberikan per 6 jam. Jadi satu hari habis satu botol itu. Kemudian bisa juga diberikan NaCl 3% bolus intravena sekitar 250 cc per 20 menit. Atau bisa digunakan pentobarbital, thiopental dengan dosis antara 10 mg per kilogram berat badan pada pentobarbital dan juga thiopental 1,5 sampai 3,5 mg per kilogram berat badan. Dan bisa terjadi hiperventilasi. Bisa juga menggunakan hiperventilasi. Tetapi yang di ruangan yang sering kita lakukan adalah pemberian manitol. Kalau memang jelas ada TIK-nya ya. Gitu. Nah, ini tadi kalau kita curiga ada perdarahan di lobus frontalis atau di temporal, maka curigalah kita nanti, kita waspadai kemungkinan suatu kejang. Maka kita bisa berikan seizure prevention dalam bentuk penitoin 20 mg per kilogram IV, asam valproat atau levetiracetam atau penobarbital, ini bisa diberikan ya. Yang ada di kita ada nih semua, penobarbitalnya agak susah nyarinya. Kalau penitoin injeksi ada, asam valproat oral pun ada, levetiracetam pun ada. Ya. Jadi nanti kalau perdarahannya di lobus frontalis atau di temporalis, waspadai, kemungkinan akan terjadi kejang. Nah, pada ICH kita bisa memprediksi mortality, angka kematian dalam 30 hari. Jadi kalau kita lihat pasien ini, kita hitung ICH skornya, kita bisa memprediksi berapa persentase angka mortalitasnya. Ini juga untuk edukasi ke keluarga pasien. Jadi apa yang dinilai dari ICH skor ini? Ada 5. Yang pertama, hematom volumenya lebih dari 30 cc. Nah, itu 1. Kemudian skor GCS-nya kurang dari 8. Lokasi di infratentorial. Infratentorial itu kira-kira lokasi di batang otak dan di cerebellum. Ya, kalau kita jumpai ada perdarahan di batang otak ataupun di cerebellum, itu namanya lokasi perdarahannya di infratentorial. Kemudian juga yang dinilai intraventricular hemorrhage. Jadi ada perdarahan di intraventrikular dan juga dari ini usia, ya usianya. Kita lihat di sini menghitung ICH skor. Kalau kita jumpai pasien dengan GCS 3 sampai 4, maka skornya 2. Kalau di bawah 12, maksimal 5, itu skornya 1. Tapi kalau 13 ke atas, nilai skornya 0. Misalnya pasien datang dengan GCS 13. Ya, 13 itu kayak kompos mentis lemah lah ya. Itu nilainya 0. Kalau ICH volume yang lebih dari 30 cc, dikasih skor 1. Ya dihitung volume volume perdarahannya. Kurang dari 30, nilainya 0. Kalau IVH, kita jumpai intraventricular hemorrhage, nilainya 1. Kalau enggak, nilainya 0.
Kemudian kalau dia lokasinya di tadi yang batang otak atau di cerebellum, di infratentorial, itu nilainya 1 atau kalau nggak jumpa nilainya 0. Usia di atas 80 tahun 1, di bawah 80 tahun 0. Nah ini harus kita hitung. Total skornya 6. Contoh misalnya GCS 342, di atas 30 1. Kemudian ini IVH 1, kemudian infratentorial 1, dan 81. Jadi totalnya 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi total skornya 6. Bagaimana kita memprediksinya? Ini, kalau skornya 0, maka angka kematiannya 0 persentasenya. Tapi kalau dia ICA skornya nilainya 1, 13%, nilainya 2, 26%, skor 3, 72%, skor 4-nya 97, sampai di skor 5 ke 6 itu udah 100% angka kematiannya. Jadi kalau kalian menjumpai pasien dengan skor 5 atau 6, maka itu jangan memberikan janji-janji muluk-muluk kepada keluarga pasien, ya, atau ICH skor 4. Itu pun nggak bisa kita memberikan janji yang ini bahwa pasien ini akan sembuh selamat segala macam. Padahal itu dari ICH skornya udah menunjukkan angka mortalitinya, persentase mortalitinya sekitar 97%. Ya, ini bagus untuk kita bisa memprediksi dan memberitahukan ke keluarga pasien bagaimana prognosa penderita dengan ICH ini. Nah, tindakan berikutnya adalah operatif. Indikasi tindakan operatif bila perdarahan intraserebralnya di atas 3 cm, cerebellar ya, cerebellum ya, perdarahan intraserebellar. Kalau perdarahan cerebellumnya di atas 3 cm, maka itu operasi. Karena nanti kalau luas dia nekan ke brainstem juga dan ke ventricle. Akibatnya nanti terjadi peninggian cairan likor hidrosefalus. Ya, atau perdarahan lobar dengan diameter di atas 3 cm, tetapi dijumpai tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial cepat. Datang masih kompos mentis, apatis, kemudian dia menuju somnolen dan sopor, gelisah, tensinya tinggi, muntah misalnya, tekanan, atau pada saat datang dia udah mengeluh nyeri kepala berat. Nah, terjadi perburukan klinis. Kalau seperti ini, maka perlu tindakan operatif untuk life saving ya, life saving. Jadi bukan lagi untuk penyelamatan apa ya, motoriknya. Wah, ini udah motoriknya harus diperbaiki nih gitu. Kita yang utama adalah untuk menyelamatkannya dulu, life saving. Jadi ada cut off point-nya, jangan sebelum koma. Kalau udah koma dalam atau pupilnya sudah dilatasi maksimal, maka nggak perlu lagi kita lakukan tindakan operasi. Ya, cukup memberitahu sama keluarga pasien. Kalau ada pupil dilatasi maksimal, artinya sudah terjadi brainstem, ya, sudah refleks batang otaknya sudah tidak berfungsi, dan itu menunjukkan bahwa kemungkinan suatu kematian batang otak. Nah, ini yang kedua, perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid ini yang paling sering adalah trauma, ya, kecelakaan lalu lintas, benturan kepala, itu paling sering menimbulkan perdarahan subarachnoid. Yang kedua, spontan. Spontan ini bisa oleh karena sekunder, misalnya ada perdarahan di intraserebral, di dekat dengan ventrikel, kemudian masuk ke ruang ventrikel, oleh cairan likor didistribusikan ke subarachnoid, kemudian dia nanti merembes sampai ke sulcus segala macam, terjadi perdarahan subarachnoid. Ini yang sekunder. Tetapi yang primer bisa disebabkan oleh karena 85% penyebabnya adalah aneurisma dan juga AVM, gitu ya. AVM kecil, tapi paling banyak adalah aneurisma. Nah, kita lihat di sini. Ini gambar aneurisma yang saya katakan tadi. Ini ruang, ini arachnoid, ya, membran arachnoid, selaput otak. Kemudian ini pia mater. Di antara ini ada subarachnoid space. Nah, di sini ada pembuluh darah besar, main arteri, masih cabang-cabang besar. Kalau pohon dia masih cabang utamanya, cabang-cabang yang besar, bukan rantingnya. Rantingnya itu masuk ke ini, ke parenkimota. Masuk ke parenkimota. Dia masih berada di ruang subarachnoid.
ada muncul aneurisma. Ini aneurisma tadi. Yang seperti benjolan di ban dalam sepeda motor misalnya. Ya, atau di balon. Balon itu kan kadang kalau lemah juga muncul dia. Nah, ini aneurisma ini dindingnya tipis, nggak sama kayak dinding pada pembuluh darah yang normal. Ini dia makin tipis. Jadi kalau tekanan dari sini masuk, ya masuk dari sini masuk ke ke aneurisma ini, maka dinding yang tipis tadi mudah pecah. Lama-lama karena tekanan terus dia pecah. Kalau dia terpecah, maka dia akan mengisi ruang subarachnoid ini, mengalir bersama dengan cairan likor. Dan dampaknya bisa masuk ke ventrikel dan menyumbat terjadi hidrosepalus. Ya, peninggian TIK lagi. Nah, ini gambarnya ya. Kalau dari CT scan kita lihat ini yang hyperdense ini merupakan suatu aneurisma ya, perdarahan subarachnoid. Kemudian dilihat dari si gambaran angiografinya DSA, ini gambaran DSA, dijumpai adanya aneurisma. Ini seperti kepala manusia nih. Ini aneurisma. Aneurisma di cabang dari arteri cerebri anterior dan cabang dari arteri cerebri media. Nah, ini aneurisma. Kalau ada aneurisma ini hati-hati. Ini bom waktu ini di kepala. Ya. Satu waktu dia bisa pecah dan menimbulkan perdarahan subarachnoid. Apa gejalanya? Gejalanya itu yang utama adalah nyeri kepala hebat. Thunderclap headache. Artinya nyeri kepala yang muncul dalam hitungan detik mencapai titik tertinggi, titik puncak. Titik paling puncak dari nyeri kepala itu muncul dalam hitungan detik. Itu namanya thunderclap. Jadi seperti petir lah ya, tek gitu langsung begitu cepatnya dan menimbulkan nyeri kepala. Kemudian dia muntah. Kesadaran menurun, muntah bisa terjadi, kesadaran menurun. Kemudian yang paling utama ini ada kaku kuduk. Ya. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan nyeri kepala berat, kemudian ada kaku kuduk, nah itu perdarahan subarachnoid. Kesadaran menurun, tiba-tiba ada kaku kuduk, waspadai bahwa ini perdarahan subarachnoid. Funduskopi oke lah, bisa dilakukan, bisa dijumpai juga perdarahan retina, tetapi yang paling utama kalian harus kenali ini, tes saja kaku kuduknya. Kalau kalian curiga ada pasien dengan riwayat nyeri kepala hebat, kesadaran menurun, cek kaku kuduk. Kadang disertai kejang, kadang, tapi jarang, ya, karena kejang itu berada di lobus frontalis dengan di frontal, gitu ya, frontal dan temporal. Nah, kalau tadi ICH score, maka kita pada perdarahan subarachnoid ada namanya grading, Han dan Hess. Ya, gradingnya ini 1, 2 sampai 5. Ya, sampai 5. Nah, kalau 1, 2 itu belum kadang ya, kadang kita tidak kadang loss ya, tidak sadar bahwa ini adalah perdarahan subarachnoid. Kenapa? Karena gejalanya itu ringan, sakit kepalanya ringan, kaku kuduknya pun kadang nggak ada. Ini kita harus waspadai. Grade 2 baru mulai berat dia. Tapi pasien masih sadar. Nah, disinilah kepiawaian kita. Tes kaku kuduk. Kalau ada pasien nyeri kepala, apalagi orang tua, terjadi secara tiba-tiba, ada faktor risiko hipertensi. Waspadai. Ya, jadi tes kaku kuduknya. Meskipun dia sadar, meskipun dia tanpa ada gejala neurologi vokal. Tapi ini kan sudah merupakan satu gejala neurologi juga, kaku kuduk dengan sakit kepala. Ya, kalau ada 2 ini itu masuk dalam kriteria Han dan Hess grading 2. Jadi artinya ini stroke perdarahan subarachnoid grade 2. Nah, kalau grade 3 ini yang sering datang sama kita, pasiennya sudah somnolen, udah dijumpai defisit neurologi vokal, ada confuse. Nah, kalau ini sudah dapat kita menegakkan perdarahan subarachnoid karena dia sudah menurun kesadarannya. Atau stupor, kemudian defisit vokalnya juga berat, sudah muncul deserebrasi. Nah, grade 5 sudah koma. Ya. Jangan sampai pasien datang masih grade 1 atau grade 2, kita abai, maka menjadi jatuhnya ke grade 4. Ini kan jelek. Ya, jadi kenalin. Jadi kalau ada dengan kesadaran menurun,
ada nyeri kepala hebat, atau nyeri kepala menyertai kesadaran menurunnya, atau nyeri kepala yang terjadi secara tiba-tiba tanpa ada sebab lain, dan mungkin ya dari riwayat hipertensi, coba cek kaki kuduknya. Ya. Dulu kita lakukan lumbal fungsi untuk prosedur diagnostik, tetapi ini jarang kita gunakan lagi karena invasif dan kurang nyaman ya. Ini kan akan kita mau lihat nanti cairan liquornya santokrom, warnanya kemerahan. Jadi menunjuk ada perdarahan, tapi dengan CT scan itu sudah nampak. MRI apalagi akan kelihatan. Nah, kalau kita curiga ini aneurisma, kita bisa lakukan angiografi atau dengan CT angiografi atau MR angiografi atau dengan DSA seperti yang tadi gambarnya. Ya, diagnosa banding sama aja. Ada migrain karena ini nyeri kepala, kaku kuduk, waspadai meningitis, hipertensi ensefalopati karena dia hipertensi. Nah, pada tes kaku kuduk waspadai arteritis cervicalis. Ingat, orang tua sering mengalami arteritis cervicalis. Jadi kaku kuduk yang dilakukan itu bisa jadi bukan kaku kuduk, bisa jadi itu artritis. Jadi kalau tes kaku kuduk itu, apalagi kalau bahunya mengangkat, ikut terangkat pada saat kita lakukan kaku kuduk, nah itu udah positif kaku kuduk. Ya, bahu kanan kirinya terangkat. Dan diagnosa banding berikutnya bisa kan infak cerebri. Komplikasi yang kita takutkan. Kalau pada perdarahan intracerebral, yang kita khawatirkan adalah volume hematom akan meningkatkan tekanan intrakranial dan terjadi herniasi. Maka tindakannya operatif dengan cara evakuasi hematomnya atau tekanan darah diturunkan, kan gitu. Nah, kalau pada perdarahan subarachnoid, yang paling kita takutkan adalah rebleeding. Kenapa? Begitu dinding aneurismanya tadi pecah, dia akan nutup, tetapi nutupnya makin tipis. Kena lagi tekanan tinggi, pecah lagi. Itu yang kita takutkan, rebleeding ini. Ya. Kedua, vasospasme, pembuluh darah. Karena apa? Berada di ruang subarachnoid. Akan terjadi spasme pembuluh darah. Hidrosepalus, saya katakan tadi, masuk dia ke ruang subarachnoid, terus kemudian ke ruang ventrikel, dan terjadi obstruktif di ventrikel, akan mengakibatkan aliran likor terganggu, terjadilah penumpukan cairan likor, hidrosepalus. 3 hal ini yang penting kalian harus kuasai. Komplikasi yang 3 ini. Bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya di sini perawatan koma biasa, perawatan umum yang paling utama. Ini tadi ada manitol juga kalau terjadi edema cerebri. Nah, pencegahan vasospasme diberikan nimodipin. Ya. Ini ada hari ketiga sampai hari ke-21 kemungkinan ada muncul vasospasme. Jadi sebelum itu pas hari ketiga kita harus berikan nimodipin. Nimodipin atau kalau terjadi hidrosepalus dengan EVD atau shunting ya. External ventricular drainase ya atau dengan shunting. Pasang san untuk mengalirkan cairan otak yang terjadi peningkatan penumpukan tadi. Nah, bagaimana mencegah rebleedingnya? Kalau tindakan konservatifnya kita cukup jaga tekanan darah, jangan di atas 160. Ya, kalau bisa di bawah 160, 140, 130 itu lebih baik. Kalau tindakan operasi di clipping, di clip ya nanti ada gambarnya. Atau dengan coiling endovaskular. Prognosis masih jelek. Ini kita lihat. Ini coiling. Coiling itu kalau ini aneurisma ya, ini dinding, coba lihat dindingnya. Dinding vaskular ini dengan aneurisma kan beda kan? Ini masih tebal dindingnya, ini udah tipis. Nah, mudah pecah. Jadi kita isi koil ke dalam ini koilnya, kita isi, kita penuhkan sehingga suplai darah tidak masuk lagi ke aneurisma sehingga aneurismanya mati. Yang kita takutkan kan dia pecah lagi gitu ya. Tapi kalau aliran darah nggak masuk lagi kemari, ya tetap ya kalau nggak masuk lagi ya sudah, berarti kemungkinan pecah aneurismanya sudah bisa dihindari. Ini dengan coiling aneurisma. Ini dia coilnya. Ini aneurisma yang gambar A. Kemudian kita masukkan coil. Kita sudah berapa kali melakukan coiling di sini bisa. Kemudian juga akhirnya diisi coil. Kemudian ketutup aneurismanya. Jadi aliran darah tetap mengalir ke distal, tetapi tidak terlihat lagi aneurismanya karena sudah tertutup oleh si coil tadi. Ini clipping, ya. Kalau ini clipping, dijepit dia leher
aneurismanya. Nah ini dijepit dia sehingga aliran darah tidak masuk lagi ke aneurismanya. Ini beda saraf yang melakukan kalau clipping. Kalau untuk coiling, neurologi bisa melakukannya. Nah, itu aja. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Ntar saya stop dulu. Oke. Iya, Dok. Izin bertanya, untuk tadi yang stroke hemorrhagic yang jenis subarachnoid, Dok, untuk penata laksanaan awal jika kita temukan tekanan intrakranial yang tinggi, bisa nggak, Dok? Ini apa aja? Bisa nggak kita melakukan lumbal fungsi aja, Dok? Sehingga nanti kan liquornya bercampur sama darah, Dok. Jadi keluar dari lumbal fungsi itu, Dok. Jadi tekanannya turun, Dok. Apa bisa begitu, Dok? Dulu mungkin iya ya, tapi enggak. Enggak, kita tidak menerapkan lumbal fungsi untuk mengurangi tekanan intrakranial. Ya, enggak bisa. Pertama, kalau kita jumpai tekanan intrakranial meningkat di otak, lumbal fungsi itu merupakan kontraindikasi relatif, harus hati-hati. Karena begitu kita alirkan liquor melalui spinal needle itu, dan kita kadang tidak bisa memprediksi berapa banyak, tiba-tiba nyembur dia. Menekan tekanannya tinggi sehingga aliran liquor itu nyembur melalui spinal needle itu keluar terus sehingga akibatnya adalah terjadi penekanan langsung menuju ke batang otak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi perubahan tekanan yang sangat drastis. Jadi kita tidak melakukan lumbal fungsi untuk mengurangi tekanan intrakranial. Malah itu menjadi kontraindikasi relatif. Harus hati-hati. Kalau kita jumpai hidrosefalus, mau kita lakukan lumbal fungsi, gunakan spinal needle-nya juga dengan diameter yang kecil, jangan yang besar, supaya jangan liquor itu mengalir dengan cepat melalui lumen yang besar tadi, melalui spinal yang besarnya. Ya, kita nggak melupakan. Jadi kalau terjadi peninggian TIK, ya tadi kalau memang karena edem interstisialnya pakai manitol atau dengan evakuasi hematom. Ya, dioperasi, diangkat hematom penyebab dari peninggian tekanan intrakranial tadi. Gitu, Nathaniel. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, silakan yang lain. Masih ada waktu. Ayo, silakan. Iya. Ayo, silakan. Izin bertanya, Dokter. Silakan. Untuk kasus stroke ini bisa nggak, Dok? Dia disebabkan karena adanya produksi cairan cerebrospinal yang berlebihan
terus absorpsinya juga bermasalah gitu, Dok. Ya gini dia, kalau terjadi perdarahan subarachnoid, maka akan terjadi juga nanti hematom di situ, menekan. Apa terjadi hematom, terjadi penumpukan ya di ruang subarachnoid. Likor itu kan diproduksi di plexus choroides, di ventricle, ya kan? Cairan otak itu diproduksi di plexus choroides, daerah ventricle. Kemudian nanti diresorpsi di daerah villi-villi arachnoid, ya kan? Gitu. Nah, kalau ada perdarahan di situ, maka bisa jadi resorpsinya akan terganggu. Produksi jalan terus. Produksi jalan terus. Ini berbeda kalau perdarahannya di IVH. Kalau perdarahan di intraventrikular, maka dia akan membentuk hematom di situ dan produksi jalan, tetapi langsung tersumbat dia di ventrikel itu. Kalau ini di ventrikel lancar, sampai ventrikel 4 lancar, terus masuk ke ruang subarachnoid, mau diresorpsi di villi-villi arachnoid, di situ dia terblok. Nah, jadi terjadilah panhidrocephalus namanya. Jadi semua ventrikel itu akan melebar oleh karena penumpukan cairan, karena resorpsinya terganggu. Produksi jalan terus, resorpsi terganggu. TIK akan meningkat. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, maka dilakukanlah EVD, external ventricular drainase. Ya, jadi dipasang drain di situ atau shunting, bukan vivisan. Kalau vivisan kan hidrocephalus pada apa kan vivisan ventriculoperitoneal shunт, dia nggak EVD aja, eksternal, ya dialirkan likornya, diharapkan dia akan terbentuk resorpsi kembali dan lancar, gitu, ya. Jadi kalau seperti itu ya tetap berarti kan komponen likor meningkat. Ingat tadi bahwa ada 3 TIK. Komponen TIK, darah, volume otak, dan cairan otak. Terjadi peningkatan cairan otak, ya akibatnya adalah TIK meningkat, kan gitu. Kita hindari itu, kita alirkan. Nggak bisa dikasih obat, dia harus dilakukan tindakan operasi, EVD. Oke. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Oke lah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya rekap aja. Pertama, kalau kalian ketemu pasien curiga stroke dengan apa? Dengan 3 kata kunci tadi, adanya defisit atau manifestasi gangguan fungsi otak tadi yang vokal atau global, ada dia hemiparese, ada dysarthria, ada afasia, ada diplopia, ya bicara celak dan segala macam tadi, atau gangguan parestesi sensibilitas satu sisi terjadi secara tiba-tiba, dan kalian jelas ada gangguan vaskularnya. Dari mana tahu gangguan vaskular ini, dok? Pasien ini hipertensi berat ini, dok, 180, atau dia ada diabetes, atau ada irama jantungnya nggak beraturan, ada kelainan katup jantung misalnya kan. Nah, ini kan penyebabnya bisa ke vaskular. Nah, kalau dijumpai 3 ini atau perokok berat, dijumpai 3 ini, maka kemungkinan ini stroke gitu ya. Nah, barulah nanti kalian pilih apakah ini stroke iskemik atau hemoragik. Oh, ini kejadiannya bangun tidur, usia tua, sadar, oh iskemik, saat aktivitas, usia muda, tensinya tinggi misalnya dengan kesadaran menurun, muntah, nyeri kepala, wah ini stroke hemoragik. Nah,
Atau kalau masih ragu nih, ini sadar dua-dua, tapi nyeri kepala juga nggak berat-berat amat, ini juga gitu. Nah, lakukanlah pemeriksaan misalnya dengan Sirirat Stroke Score, ya, betul, atau dengan Gajah Mada Stroke Score. Tapi kita pakai Sirirat. 2,5 kali kesadaran, tambah 2 kali muntah, 2 kali nyeri kepala, 0,1 kali diastul, dikurang 3 kali atirum. Atirumnya apa? Diabetes dengan gangguan irama jantung misalnya. Nah, kalau udah ketahuan ini stroke hemoragik, bedain lagi apakah ini intracerebral atau perdarahan subarachnoid. Nah, bagaimana tahunya? Ada nyeri kepala berat nggak? Wah, ini kalau ada nyeri kepala berat tiba-tiba stroke perdarahan subarachnoid. Kesadaran menurun, kaku kudu, lakukan tes kaku kudu. Tes kaku kudu positif, perdarahan subarachnoid. Kaku kudu negatif, perdarahan intracerebral. Kalau pada yang stroke iskemik, tes aja periksa nadinya yang baru itu. Kalau nadinya cepat tidak beratur, itu kemungkinan emboli, cardioembolic stroke, ya. Efek dari sumbernya dari jantung menimbulkan emboli di cerebral. Nah, selanjutnya udah penata laksanaannya tinggal kalau dia perdarahan intracerebral, lihatlah hematomnya bagaimana, CT scan, kurangi tekanan intrakranial, pemberian manitol, atau evakuasi hematom, konsul dokter bedah saraf. Nah, kalau dia perdarahan subarachnoid, apa ini gitu? Ya, kemungkinan satu aneurisma, lakukan CT angiografi, kita lakukan mau coiling atau clipping, seperti itu. Ya. Sebenarnya itu aja, tidak terlalu ribet. Kalau pada stroke perdarahan ini yang utama adalah tekanan darah, tensi harus diturunkan, ya, di bawah 160 untuk mencegah rebleeding. Ingat. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita jumpa nanti di